Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa melakukan perkuliahan hukum pidana. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Novita NIM 101190077 dan teman saya Resti Dwi Fitria NIM 101190086. Di sini kami akan menjelaskan mengenai locus delicti dan tempus delicti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan locus delicti. Locus delicti berarti tempat dilakukannya tindak pidana atau berlakunya hukum pidana yang dilihat dari segi lokasi terjadinya perbuatan pidana. Locus delicti ini kan berasal dari dua kata locus dan delicti. Locus itu artinya tempat, sedangkan delicti itu adalah tindak pidananya. Locus delicti perlu diketahui untuk yang pertama, menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pasal pidana tersebut atau tidak. Ini berhubungan dengan pasal 2-9 KUHP. 2. Menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya. Ini berhubungan kompetensi relatifnya. Jadi, kalau kompetensi relatif ini adalah di mana tindak pidana itu bisa diajukan. Kalau pidana itu terjadi di Ponorogo, maka kompetensi relatifnya dari Peradilan Umum Ponorogo. Yang ketiga, jika terjadi persengketaan kepentingan dan harus diselesaikan secara hukum, pertanyaan pertama adalah di dalam macam apakah persengketaan itu diselesaikan. Di sini kita bicara masalah kewenangan atau kompetensi absolut. Selanjutnya, bisa dilihat sistem peradilan kita yang dapat kita jumpai di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Yang pertama, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Agung. Yang kedua, badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Di slide yang awal kan sudah dijelaskan mengenai kompetensi absolutnya. Jadi di sini maksud dari kompetensi absolutnya itu gini. Ada sebuah perkara persengketaan. Persengketaan ini dibawa, kalau ingin mendakwakan dibawa kemana? Apakah itu di peradilan umum, peradilan agama, atau peradilan militer? Jadi seperti itu. Selanjutnya, ada 4 teori untuk menentukan tempat terjadinya peristiwa pidana atau locus delicti. Yakni yang pertama, teori perbuatan material. Teori ini yang didasarkan kepada perbuatan secara fisik. Itulah sebabnya teori ini menegaskan bahwa yang dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana atau locus delicti adalah tempat di mana perbuatan tersebut dilakukan. Sebagai contoh ini, si A dan si B merupakan musuh. Si A berada di Jakarta, sedangkan si B berada di Singapura. Si A ini ingin mengirim sebuah paketan yang berisi bom kepada si B dan melewati kantor pos. Nah, setelah dibuka oleh si B yang ada di Singapura, ternyata itu kan bom, jadi meledak. Dan dari teori ini, perbuatan material ini ditegaskan bahwa di manakah perbuatan itu terjadi secara material, yaitu perbuatan yang terjadi ini berarti berada di Jakarta karena perbuatan fisiknya itu berasal dari Jakarta. Yang kedua adalah teori alat. Teori yang didasarkan kepada berfungsinya suatu alat yang digunakan dalam perbuatan pidana. Jadi teori ini menegaskan bahwa yang dianggap sebagai perbuatan tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat di mana alat yang digunakan dalam tindak pidana bereaksi tersebut. Jadi dari contoh tersebut, si A dan si A itu mengirim bom ke si B. Si A berada di Jakarta, sedangkan si B berada di Singapura. Jadi menurut teori ini, tindak pidana itu terjadi di Singapura karena bom meletusnya itu di Singapura. Selanjutnya yang ketiga, teori akibat. Teori ini didasarkan kepada akibat dari suatu tindak pidana. Menurut teori ini, bahwa yang dianggap sebagai locus delicti adalah tempat di mana akibat dari
pada tindak pidana tersebut timbul. Jadi dari contoh tersebut, dari contoh yang tadi kan si A yang ada di Jakarta mengirim bom ke si B yang ada di Singapura. Jadi menurut teori ini letak terjadinya pidana ini berada di Singapura karena akibatnya ada di Singapura. Yang keempat, teori beberapa tempat menegaskan bahwa yang dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana yaitu tempat-tempat di mana perbuatan tersebut secara fisik terjadi, tempat di mana alat yang digunakan bereaksi, dan tempat di mana akibat dari tindakan pidana tersebut timbul. Jadi itu tadi 4 teori dari locus delicti. Selanjutnya, menurut teori, biasanya tentang locus delicti ini ada 2 aliran, yakni aliran yang menentukan di satu tempat, yaitu tempat di mana terdakwa berbuat. Yang kedua, aliran yang menentukan di beberapa tempat, yaitu mungkin tempat kelakuan dan mungkin pula tempat akibat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pesan selanjutnya akan disampaikan dan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya, Resti Dwi Widya. Terima kasih.